Eh, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang tiba di Injil Markus pasal yang ke-6 ya, mulai ayat yang ke-30 sampai ayat 56. Panjang ya, memang panjang-panjang ini potongannya. Tapi kita tidak akan baca semua, tapi saya akan beritahu sekilas sebelum kita baca firman Tuhan bahwa ayat 30 sampai ayat 56 itu ada dua cerita ya. Yang satu cerita besar, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya bahwa saudara-saudara sudah mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang barangkali puluhan belasan kali barangkali. Dan kemudian kisah yang kedua adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air, bukan Petrus ya, tapi Tuhan Yesus jalan di atas air, kemudian murid-muridnya menyangka bahwa dia itu adalah hantu. Ya, menariknya dalam bahasa Indonesia hantu dan Tuhan itu tinggal di switch begitu ya, tinggal dibalik begitu. Nah, kita akan baca beberapa ayat. Saya mengajak kita untuk melihat Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 mulai dengan ayat yang ke-30 sampai yang ke-34. Ada beberapa detail yang menarik, meskipun saya tidak akan bahas semua, saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara. Ini menarik sekali ya. Ayat 30 dikatakan di sana, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, ya, dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Masih ingat ya, minggu lalu kita membahas Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua-berdua, yang ingat khotbah minggu lalu ya, diutus berdua-berdua, diberi power untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan memberitakan Injil. Masih ingat itu ya, minggu yang lalu. Nah ini mereka pulang, kemudian memberitahukan kepada Tuhan Yesus, reporting semua yang mereka alami. Nah ini detail yang menarik, saya tidak akan bahas dalam khotbah, cuma saya akan sedikit bicara. Saya perhatikan pada waktu Tuhan Yesus mengutus, dia mengutus murid-muridnya, ya, disciples, gitu ya. Tapi ketika mereka pulang, ayat 30, dikatakan kemudian the apostles. Jadi orang yang sama yang tadinya disebut murid-murid setelah diutus, apostle itu utusan artinya, setelah diutus kembali punya gelar yang baru. Ya, at least penulis Injil Markus melihat ada gelar yang baru, bukan lagi murid-murid tapi di apostles. Meskipun nanti pembahasan ke bawah kata murid-murid muncul lagi. Tapi menarik sekali di ayat 30, kemudian di apostles itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, ya, ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ya, capek habis traveling, mengajar, mengusir setan, menyembuhkan, pelayanan. Yesus bilang kita perlu cari tempat yang sunyi supaya kita bisa sendirian, supaya kita bisa beristirahat. Dan belum selesai, ada satu lagi nanti, ya. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak bisa. Jadi kita perlu pergi mencari tempat yang sepi supaya kita bisa sendirian, supaya kita bisa beristirahat, dan supaya kita bisa apa? Bisa makan. Karena gara-gara banyaknya orang yang minta dilayani, makan pun nggak sempat. Nah itu 4 yang saya temukan ya, dari tempat yang sunyi, bisa sendirian, ya, bisa istirahat, dan bisa makan. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka lebih cepat dari Yesus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setelah itu, mujizat 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak kemudian bisa makan. Saya tidak akan baca itu, kita semua sudah hafal di luar kepala, gitu ya. Tapi saya mau kita membaca mulai
perikop berikutnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan, sudah makan 5.000 nih, sudah selesai ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ya, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, jadi murid-murid disuruh naik perahu ke Betsaida, orang banyak disuruh pulang, terus Yesusnya berdoa. Padahal dia yang ngajak murid-muridnya, tapi dia ke bukit, dia berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka, murid-muridnya, mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka, mau passing, mau menemui mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, ya takut begitu ya, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut, ya, be calm, tenang, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Ini lebih hebat lagi nih, anginnya tidak dihardik, reda sendiri gitu ya. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebabnya apa? Mereka tercengang dan bingung mungkin karena Yesus jalan di atas air, tapi juga karena anginnya berhenti. Perhatikan, sebab sesudah peristiwa roti itu sebetulnya mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil, gitu ya. Luar biasa ya kisahnya ya. Nah, saudara, saya meskipun tema besar dari seri ini adalah Who is this Jesus, saya tidak akan banyak bicara mengenai who is this Jesus, tidak terlalu banyak. Tapi saya ingin bicara soal bagaimana anak-anak Tuhan itu hidup, ya hidup dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan melayani. Ada berapa prinsip yang kita bisa pelajari di sini. Tentu Tuhan Maha Kuasa, no question. Dia bisa memberi makan 5.000 orang sampai kenyang hanya dari 2 ikan dan 5 ketul roti. Dia bisa berjalan di atas air, tentu dia punya kuasa yang luar biasa. Dia bisa, apalagi tadi, bisa menenangkan angin sakal, ya, angin keras, bahkan tanpa menghardik. Itu tentu proof, bukti bahwa dia adalah Tuhan, dia bukan sekedar manusia seperti kita, begitu ya. Tapi saya ingin mengajarkan dalam khotbah minggu ini mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, begitu ya. Prinsip yang pertama yang saya ingin katakan bahwa dalam hidup anak-anak Tuhan ini untuk anak-anak Tuhan ya untuk anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan orang yang belum percaya Tuhan ya, kita bisa sharing juga. Tapi saya mengkhotbahkan ini, menyampaikan firman kepada House for All Nation di Calgary, semua yang mendengarkan firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, entah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, perhatikan ini. Kita hidup tidak berdasarkan apa yang kita rencanakan, tetapi kita hidup berdasarkan rencana Tuhan. Dan orang-orang yang berhasil melewati kehidupannya, kalau saya mengatakan berhasil itu bukan kemudian kaya, pinter, atau punya kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang berhasil artinya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau taat dan menuruti rencana Tuhan itu. Ya, saudara bayangkan, ini termasuk Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, apa saudara? Kita perlu, kalau dalam bahasa hari ini, ayo kita isolate ourselves. Ya, kita udah capek di isolated ya, kita capek hidup dalam isolasi. Tuhan Yesus capek hidup karena dikerubuti orang terus-menerus. Nguras energi, ya bukan ngerubutin untuk makan-makan pesta-pesta, minta dilayani. Ya, minta dilayani, ada yang minta didoakan, minta disembuhkan, minta diusir setannya. Ya, saya tidak tahu bagaimana Yesus mengusir setan, tapi saya punya teman-teman yang pelayanannya gitu ya, ngusir setan tuh kalau habis ngusir kecapean, kalau habis ngusir setan gitu ya, habis pelayanan capek sekali gitu ya, sampai bisa keringetan gitu. Saya tidak tahu
Yesus seperti apa, gitu ya, minta mujizat ini, minta mujizat itu. Alkitab tidak mengatakan ya, tapi barangkali dia juga melayani banyak counseling pada waktu itu. Ya, sekarang counseling luar biasa larisnya, dibutuhkan oleh banyak orang. Saya bayangkan Yesus diikuti ratusan ribuan orang, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, tidak tahu capeknya kayak apa. Belum lagi murid-muridnya degil-degil, gitu ya. Murid-muridnya bukanlah orang-orang yang bisa diandalkan. Dan dalam kisah ini kelihatan sekali bahwa mereka meskipun sudah diutus kemana-mana, ternyata masih immature, tidak dewasa. Ya, maka itu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, you guys, we need to isolate ourselves. Kita perlu cari tempat yang sepi. Supaya apa? Supaya kita bisa sendiri, tidak diganggu orang lain. Kalau bahasa rohani, ayo kita retreat. Kita jangan terus-menerus kayak mesin, tiap hari bangun dan bekerja, berputar. Kita perlu retreat, kita perlu mundur sejenak mendengar suara Tuhan. Apalagi dunia sudah sedemikian sibuknya, ya, sosial media, berita dan segala macam terus berjalan. Ayo kita retreat, kata Tuhan Yesus. Ya, ini rencana yang baik, rencana yang rohani. Bukan Tuhan Yesus tidak mengajak, ayo kita pesta pora, atau ayo kita jalan-jalan, atau kita jalan-jalan tidak salah ya, ayo kita camping atau hiking, bukan itu. Tapi Tuhan bilang, ayo kita retreat, ya, bisa punya waktu sendiri, me time. Sekarang yang terkenal itu namanya me time, ya. Banyak tuh leluconnya di Instagram, di TikTok, ya, me time, supaya bisa sendirian, gitu ya. Dan kemudian supaya apa? Supaya bisa resting. Sendirian bukan buat ngapa-ngapain, bukan buat sembunyi terus berbuat dosa, bukan. To be alone, supaya apa? Supaya kita bisa resting, bisa istirahat. Loh, istirahat itu perlu sekali, tahu enggak? Ya, perlu sekali dan very biblical. Ya, kalau kita kerja tanpa beristirahat bisa repot kita ya, bisa apa namanya, pelayanan tidak sehat, pekerjaan tidak sehat, keluarga tidak sehat. Saya pernah punya cerita nyata ya. Saya rasa saya pernah cerita di jemaat ini. Lucu tapi nyata. Waktu saya di seminari, saya punya teman satu orang India. Saya masih ingat namanya, Samuel ya, Brother Samuel. Orangnya pendek, rajin, pekerja keras gitu ya. Lalu kita di kelas misi, dosennya bule ya, kebetulan dosennya salah satu pembimbing saya. Lalu dia memberi nasihat, kita ini jadi pastor ya, kalian calon-calon pendeta, ingat bahwa dalam 1 minggu kalian hanya boleh bekerja 40 jam, hanya boleh 40 jam, ya bilang gitu, maksimum. Kalau kalian kerja lebih dari 40 jam, maka yang menjadi resiko pertama yang akan rusak adalah keluarga kalian. Waduh, ini tidak pernah lupa saya tuh, dosen ngomong gitu, tidak pernah lupa. Dan saya pikir itu ajaran yang bagus sekali, itu sesuatu yang sehat ya, in North America, in Western society ya, kamu mesti punya waktu buat keluarga, mesti ada waktu liburan ya, dan kalau perlu kalau liburan itu ya liburan, ya sudah liburan, even nggak ke gereja kalau liburan gitu ya, barangkali seperti libur dari semuanya gitu ya, seolah seperti itu. Lalu orang India ini teman saya angkat tangan, ya dia bilang, wah saya nggak bisa Prof, nggak bisa. Kenapa? Saya di India itu pelayanan itu 48 jam sehari, dia bilang gitu. Dia making joke, semua ketawa, ya, karena sehari cuma 24 jam, tapi dalam konteks di Asia, hamba Tuhan itu dituntut lebih daripada his atau her maximum capacity di dalam culture kita. Hamba Tuhan itu dijadikan seolah-olah jawaban bagi semua pertanyaan jemaat. Mungkin bukan jemaatnya, jawabannya ada di hamba Tuhan, which is tidak berlaku barangkali di dalam culture dan budaya orang Barat, gitu ya. Di orang Barat, orang boleh istirahat itu penting, dan saya aminkan pelayanan itu perlu istirahat, kalau enggak kita bisa repot. Jadi kita perlu sendiri, perlu retreat, perlu beristirahat, dan tentu perlu makan. Enggak sempat makan gara-gara pelayanan, bayangkan saja, ya enggak sempat makan loh. Wah ya, sibuk sana sini sampai makan pun tidak, bisa sakit, bisa merugikan pelayanan, bisa merugikan keluarga, bisa merugikan pekerjaan. Mungkin tujuannya supaya bekerja keras, kalau bukan pelayanan supaya earning more money.
Tapi buat apa earning more money kalau endingnya adalah sakit, betul kan? Jadi makan itu perlu. Jadi bayangkan ya, Yesus punya satu rencana yang bagus sekali untuk murid-muridnya. Ini Yesus loh, bukan manusia biasa. Dia punya plan, dia punya purpose, dia punya goal. Ayo isolate ourselves. Tetapi saudara, seperti yang saya katakan tadi, dalam hidup ini rencana yang baik sekalipun, ya rencana yang baik sekalipun, yang dibuat oleh pendeta hebat sekalipun atau direktur yang hebat dan Kristen sekalipun, bahkan yang dibuat oleh Yesus sekalipun, ternyata harus gagal. Ya, harus gagal. Kenapa? Karena ketika sampai di tempat itu naik perahu mau nyepi gitu ya, orangnya jalan lewat darat, lewat pesisir, baru turun dari perahu. Sudah ini ribuan orang ngumpul di situ. Loh, bayangkan loh ini yang mau bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Yohanes, ini yang mau Tuhan Yesus. Let us isolate ourselves. Tapi rencana Tuhan ternyata lain, ya. On the way to the retreat place, ya. On the way ketika mau makan, gitu ya, ke warung, begitu ya. On the way ketika mau istirahat ke hotel, di tengah jalan ada sesuatu yang ditemui. Nah, sekarang kita gimana kalau dalam situasi seperti itu? Oh maaf ya, saya nggak bisa melayani kamu, saya lagi sabbatical. Kalau dalam pelayanan tuh ada istilah sabbatical ya. Saya lagi sabbatical nih, udah pelayanan 6 tahun, nih tahun ke-7 saya libur setahun. Biasanya kalau di profesor di seminari gitu, tahun ke-7 dia digaji, tapi dia boleh free. Tujuannya apa? Dia nulis buku, ya dia studi lagi, gitu ya. Pendeta juga punya namanya sabbatical. Aku sabbatical, nggak boleh khotbah, ya. Meskipun aku in town, aku lagi liburan, jangan ganggu aku. Kira-kira gitu ya. Tapi ternyata Tuhan nggak seperti itu. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia punya tujuan. Ini Yesus, ini guru, ini anak Allah. Dia punya tujuan yang baik untuk isolate, untuk resting, untuk eating, which is everything is positive. Tapi ketika dia di tengah jalan menuju warung untuk makan, di tengah jalan menuju hotel untuk tidur, di tengah jalan lagi menuju tempat retreat, gitu ya, kira-kira ternyata ada ribuan orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti domba, tidak bergembala, kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang menarik, saudara, kan Yesus tanya sama murid-muridnya kan, apa yang ada padamu? Muridnya cari-cari ya, cari-cari di antara 5.000 orang nyarinya berapa lama? Nggak tahu ya. Tanyain satu-satu, muridnya 12, orangnya 5.000, coba dibagi matematika. 5.000 dibagi 12 ya, kalau dibagi 10 kira-kira 500 ya. Jadi satu murid nanya kepada 500 orang atau 500 keluarga, you punya apa, you punya apa, you punya apa. Hitung aja kira-kira perlunya berapa menit sampai mereka selesai dan mendapatkan 2 ikan dan 5 roti. Bukan pekerjaan yang cepat, bukan pekerjaan yang mudah. Gitu. Kan enggak ada mikrofon. Gitu. Punya apa? Kumpulkan, kan enggak gitu ya. Dan murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus nih, 2 ikan sama 5 roti. And they were hungry. Yang 5.000 juga hungry. Tapi muridnya sama Tuhan Yesus karena pelayanan juga enggak sempat makan. Oh, coba ya bayangkan. Kalau itu kita, nah bukan kita deh. Kalau itu saya, waduh ada 2 ikan sama 5 roti. Dan aku lapar. Dan murid-muridku lapar. Oh ya aku makan dulu dong. Ya, ini kan hasil kerja nyari-nyari di antara 5.000 orang ketemu roti dan apa namanya ikan. Kalau aku ini orang yang normal, which is orang normal adalah orang yang biasanya selfish, dan aku lapar, kenapa aku enggak makan dulu ini ikan dan rotinya? Tapi ternyata enggak. Jadi kisah ini itu sangat menarik karena Yesus perlu break untuk makan, tetapi what happened is dia harus memberi makan 5.000 orang yang lapar seperti domba tidak bergembala. Ya, menarik ya. Ketika dia pengen makan, justru dia mesti kasih makan orang-orang banyak ini. Nah, saudara, hidup kita ini bukan cuma pelayanan ya, hidup kita entah itu dalam studi, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam rumah tangga, kita mungkin punya plan banyak. Ya, kita yang menikah punya plan setelah 5 tahun mau apa, setelah 10 tahun mau apa, tahun ke-15 mau apa dan seterusnya. Kita
punya rencana, begitu ya. Tapi apakah semua rencana itu adalah kehendak Tuhan? We don't know. Ya, seringkali apa yang kita rencanakan meskipun sangat baik, sangat mulia dalam pandangan manusia, Tuhan bisa jadi punya rencana yang lain. Ya, kan Alkitab mengatakan rancanganmu bukan rancanganku, ya. Seperti jauhnya seperti dari barat ke timur, dari selatan ke utara, gitu ya. Antara rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Satu lagi nih. Tadi pagi saya bangun ya, persiapan terakhir khotbah, kemudian sempat chatting dengan teman SMA saya, salah satu yang setia membaca renungan tiap hari, dan kadang-kadang kalau dia punya pertanyaan, dia tanya kepada saya mengenai ayat-ayat yang saya bahas tiap hari itu, dia bertanya kepada saya. Dan seperti yang saya katakan, Esra pasal 9 dan 10 itu kan mengenai umat Israel yang berdosa menikah dengan orang-orang bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Dan kemudian mereka yang sudah menikah itu akan mengusir istri-istri mereka. Ini juga bahasa perjanjian lama itu sangat seksis ya, dalam arti yang diusir semua perempuannya gitu ya, dan karena menikahnya adalah orang laki-laki Yahudi dengan perempuan asing, semua diusir dan anak-anaknya juga harus diusir. Tidak ada informasi yang lain dari Alkitab ya. Teman saya nanya pertanyaan yang sangat sederhana, kok nggak ada kompensasinya, kok enak aja ngusir orang gitu kan, lo sudah dinikahi, sudah memberi anak, sekarang istri sama anaknya diusir tanpa kompensasi, gitu kan? Ya, teman saya nanya mengenai justice dalam perjanjian lama dan segala macam. Kita discuss banyak. Dan setiap kali dia bertanya, saya perhatikan dia selalu bilang gini, R, dia panggil saya R. Dulu sama-sama pengurus persekutuan di SMAK 1. R katanya, kan secara logika bla 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 bla. Nanti dia berapa menit kemudian nanya lagi, R, kan secara logika bla 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 bla. Semuanya baik. Nanti 4-5 kali kan secara logika, itu dia senang dengan kata-kata itu, secara logika. Saya tidak bantah, cuman saya berpikir dalam hati begitu ya. Apakah hidup manusia itu based on secara logika? Apakah saya tidak mengatakan bahwa kita harus hidup di luar logika ya, orang gila namanya ya, bukan itu. Tapi saya bertanya, apakah hidup manusia itu harus selalu secara logika, bukan secara kehendak Tuhan. Harusnya begini. Ya, itu cuma intermezzo saja. Nah, saya mengajak kita semua, meskipun Tuhan menganugerahkan kepada kita otak, menganugerahkan kita pengetahuan, menganugerahkan kita pengertian, tapi mari kita hidup, ya, mari kita hidup bersandar dan mengandalkan kehendak Tuhan. Kita hidup bersandar dan mengandalkan rencana Tuhan. Manusia boleh berencana enggak? Boleh. Tuhan yang menentukan. Ya, manusia harus berencana enggak? Harus. Ya, kata dalam ilmu leadership katanya perencanaan yang baik itu adalah 50% of success. Jadi kalau kita enggak berencana, kita sudah pasti 50% fail. Gitu ya. Jadi perencanaan yang baik itu is a 50% of success, kata teori kepemimpinan gitu ya. Jadi kita harus berencana enggak? Harus, tapi kita harus willing ketika Tuhan mengatakan sesuatu yang lain. Jadi hidup kita bukan based on logic, hidup kita based on the will of God. Ya, saudara-saudara siap-siap nih ya, yang sedang naik perahu dalam bahtera rumah tangga, naik perahu dalam pekerjaan, naik perahu dalam pelayanan. Mungkin ada sesuatu yang mengagetkan akan terjadi. Ya, enggak tahu apa. Saya enggak mendoakan, tapi be ready, be willing to live in and to follow the will of God. Ya, nomor dua, tadi hidup tidak our plan, tapi God's plan. Yang nomor dua, perhatikan bahwa hidup kita itu tidak berdasarkan pada kekuatan sendiri, tapi pada kekuatan Tuhan. Ya, kita tidak baca, tapi tadi ayat 35-36 kita semua sudah hafal cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-muridnya bilang gini sama Tuhan Yesus, Yesus, hari sudah mulai gelap, ya, sudah mulai gelap.
suruhlah mereka pulang ke rumah masing-masing supaya mereka bisa membeli makanan untuk masing-masing. Ya, Yesus jawabnya apa? Nah, Yesus jawabnya, kamu harus memberi makan mereka. Tidak ada alasan teologi, tidak ada alasan agama, tidak ada buka hukum Taurat. Kamu harus memberi makan mereka. Lalu mereka membalas, lihat, Yesus, ada 2 kendala. Nomor 1, semua warung sudah tutup. Wah, namanya juga sudah gelap dan kita jauh dari warung, jauh dari mana-mana. Jaraknya jauh, warungnya tutup. Artinya apa? Warung tidak available, tidak ada warung Tegal, tidak ada warteg. Nomor 2, yuk kalau mau ngasih makan orang segini, itu 200 dinar. Ya, kira-kira muridnya mengatakan, kita nggak ada duitnya Tuhan Yesus, kita nggak ada duitnya. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan dompet sendiri, kita nggak akan bisa kasih makan 5.000 orang. Bagaimana kamu nyuruh kita kasih makan mereka? Nah, kalaupun ada duitnya, 200 dinar, mau beli apa? Cuman rumput semua di sini. Warung nggak ada. Selain tutup, sudah gelap, jauh lagi. Warung nggak ada, kalaupun punya duit. Tapi sudah warungnya nggak ada, duitnya nggak ada lagi. Ya, jadi apa, saudara? Murid-muridnya, nih ya, muridnya yang degil itu, tadi dibilang degil itu hidup sudah ikut Yesus nggak tahu berapa bulan atau setahun barangkali atau 2 tahun, tapi masih hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Repot. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuh. Maksudnya apa gitu ya? Apakah kalau kita belanja terus jangan bayar pakai uang sendiri, pakai uangnya siapa kalau gitu? Bukan itu maksudnya, ya. Tapi hidup kita itu tidak dibatasi oleh kekuatan diri sendiri. Ya, kalau kita hidupnya hanya oleh kekuatan diri sendiri, katakanlah ini orang Kristen, anak Tuhan, setia melayani, setia beribadah, tapi hidupnya oleh kekuatan diri sendiri, maka hidupnya akan menjadi hidup yang biasa-biasa saja. Hidupnya apa? Hidup yang biasa-biasa saja. Ya, jadi makannya apa? Makan yang biasa-biasa saja. Ya, apa ya? Biasa aja, makanan biasa. Liburannya liburan yang biasa-biasa saja, gitu ya. Sekolahnya apa? Sekolahnya sekolah yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Kalau kita cerita kepada orang lain tidak akan, wow, puji Tuhan, gitu ya. Wow, Tuhan itu baik. Oh, Tuhan itu ajaib. Nah, akan terjadi itu. Biasa-biasa aja. Oh, dia bisa sekolah di situ. Ya, biasa-biasa aja. Oh, dia punya duitnya kok. Oh, dia bisa lulus dari sekolah itu. Ya, biasa-biasa aja. Oh, dia pinter kok. Gitu ya. Oh, dia bisa bekerja. Ya, biasa-biasa aja. Oh, dia ini dan segala macam. Tapi seolah-olah tidak ada involvement dari Tuhan. Tidak ada karya Tuhan dalam hidupnya. Barangkali kecuali dia percaya kepada Tuhan Yesus, titik. Percaya maksudnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi biasa-biasa saja. Ya, pelayanan yang mengandalkan kekuatan diri nggak jelek, tapi ya biasa-biasa saja gitu ya. Nggak ada sesuatu yang breakthrough, nggak ada sesuatu yang hebat, yang luar biasa yang terjadi. Nah, saya mau memberitahu rahasia ya. Orang-orang yang hebat, anak-anak Tuhan yang hebat, tidak harus hamba Tuhan full timer, ya, tapi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan di tempat bekerja, di tempat keluarga, tempat pelayanan dengan luar biasa. Itu adalah anak-anak Tuhan yang mengandalkan the power of God, bukan the power dari dirinya sendiri. Dan akibatnya apa? Dia bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak mampu dilakukannya sendiri. Tapi karena ada Tuhan, itu terjadi. Dan orang ketika melihat itu mengatakan, puji Tuhan, amazing, luar biasa karya Tuhan dalam hidupmu. Ya, bukan biasa-biasa saja. Dan bukan engkau orang hebat, bukan. Tapi Tuhan, luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena kamu kecil, tapi karena kuasa Tuhan yang besar, kamu melakukan sesuatu yang luar biasa dan hebat. 2 ikan, 5 roti. Bisa buat makan berapa orang? 5 orang deh ya. Tapi bisa 1000 kali lipat buat 5.000 orang. Belum perempuan dan anak-anaknya.
Ya, karena apa? The power of God. Bukan the power of the disciples, tapi the power of God yang membuat semua bisa makan. Ya, itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama apa? Not my plan, but God's plan. Not my power, yang kedua, but God's power. Itu hidup kita. Dan yang ketiga, ya, bukan keinginanku. Perhatikan. Tetapi kebutuhan orang lain. Nah, ya, itu penting buat kita ya, supaya kita hidupnya tidak selfish dan tidak egois. Saya ulang lagi, murid-murid mengatakan apa? Tuhan, hari sudah gelap, warung jauh, suruh mereka pulang. Ya, suruh mereka pulang. Jangan ngerepotin kita terus, suruh mereka pulang supaya mereka cari makan masing-masing. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau harus memberi makan mereka. Itu prinsipnya Tuhan, ya. Ada orang lapar, dia juga lapar. Tuhan Yesus tidak bilang, engkau harus memberi makan aku nih, your teacher, tuanmu, ya. Saya masih ingat dulu waktu kuliah kerja nyata dikasih training, ya. Training mengenai budaya gitu ya, kasih tahu kalau orang Indonesia itu kalau jadi tamu kemudian diundang makan sama tamunya, yang makan paling banyak bapaknya, katanya gitu ya, sama tamunya tentu dihormati ya, kemudian anak laki-lakinya, nanti kalau makanannya sisa, yang terakhir makan anak perempuan dan istrinya. Jadi kita diberitahu supaya kita aware bahwa ada culture seperti itu di masyarakat tradisional di Indonesia, yang tentu sangat menyedihkan gitu ya untuk kaum perempuan. Tapi barangkali masih banyak terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi yang pertama kali makan siapa? Kepala rumah tangga, bapaknya makan. Ya, Yesus hidupnya 2000 tahun yang lalu ya, mungkin jauh lebih patrilineal gitu ya. Dia bilang, kita lapar nih, kita kesini mau makan nih sebetulnya nih. Tapi dia bilang, kamu harus memberi mereka makan. Bukan aku makan, bukan kita makan, tapi kamu harus memberi mereka makan. Jadi apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita itu bukan sekedar untuk memenuhkan kebutuhan kita, tapi apa yang ada dalam hati kita, semua potensi yang Tuhan berikan, harus kita berikan supaya bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kemarin yang ikut dalam ibadah penghiburan untuk keluarganya Putra masih ingat ya? Bagiku mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah bekerja, memberi buah. Bekerja, memberi buah. Jadi bekerja capek supaya apa? Memberi kepada orang lain sesuatu yang berdampak positif. Kira-kira begitu ya. Jadi hidup kita ini bukan hidup untuk diri sendiri, tapi mulai kita lihat apa kebutuhan orang lain, apa kebutuhan community kita, apa kebutuhan gereja kita, apa kebutuhan kota kita. Calgary ini butuh apa? Ya, saya senang sekali dengan pelayanan dengan Master Seed, karena meskipun barangkali kita tidak langsung bersentuhan dengan orang-orang yang mendapatkan manfaatnya, saya tahu itu salah satu yang dibutuhkan oleh kota Calgary. Ya, saudara bisa bertanya, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lain dalam anggota keluarga? Aku mau melayani mereka, suamiku, istriku, ayahku, ibuku, anak-anakku, apa yang mereka butuhkan? Aku mau melayani mereka. Apa yang dibutuhkan oleh tetangga sebelahku, kiri kanan kalau kenal? My local community, apa yang dibutuhkan? Saya ingin berbuat sesuatu, bekerja, memberi buah. Apa yang dibutuhkan oleh Houseful Nation Calgary? Aku mau bekerja, memberi buah. Apa yang dibutuhkan kota Calgary? Apa yang dibutuhkan oleh negara ini Kanada? I want to work and bear fruit. Saya ingin bekerja, memberi buah, menjadi manfaat untuk community-ku, untuk gerejaku, untuk kotaku, untuk negaraku. Kira-kira seperti itu. Ya, saudara. Jadi hari ini kita tidak terlalu banyak bicara mengenai who is this Jesus, tapi kita bicara mengenai 3 prinsip dalam kehidupan. Nomor 1, not my plan, but his plan.
not my power, but His power. Itu kunci dari orang-orang yang hidupnya luar biasa, yang ada breakthrough. Dan yang ketiga, not merely my need, tapi other people's need, kebutuhan orang lain. Mari kita mulai melihat keluar, gitu ya. Saya akan tutup terakhir ini. Tadi kita baca kisah Yesus berjalan di atas air, ya. Yesus lagi berdoa di bukit, ya, di darat lah, entah bukit entah bukan, dia lagi berdoa. Murid-muridnya naik perahu, ya. Ini juga sebetulnya not my will but His will, karena Yesus ngajak, tapi kemudian dia bilang, kamu naik perahu deh, nyebrang duluan, aku mau berdoa, gitu ya. Mungkin murid-muridnya reluctant, loh Tuhan, kamu ngajak kita, sekarang kamu nyuruh kita pergi sendirian, gitu ya. Terus muridnya ya udah, dengan berat hati mereka berlayar. Tuhan Yesus berdoa. Dikatakan Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya karena apa? Masih ingat? Karena Tuhan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung melawan angin sakau. Ya, betapa payahnya mereka, kecapean, dayung nggak maju-maju gitu ya, susah mengendalikan perahu. Lalu dia turun dari tempat persembunyiannya, ya, dari tempat doanya dia turun untuk menolong murid-muridnya. Luar biasa ya, Tuhan bukan Tuhan yang mementingkan dirinya sendiri. Dia lihat kebutuhan murid-muridnya. Tadi yang nomor 3, not my need. Mungkin buat Tuhan Yesus lebih enak sendirian, setelah capek, setelah lelah melayani, bisa berdoa kepada Bapaknya, bisa intim dengan Bapaknya. Tapi di satu sisi yang lain, dia melihat murid-muridnya itu kepayahan mendayung di tengah angin sakau. Dan itu membuat dia meninggalkan kenyamanannya, turun untuk menolong murid-murid. Ayo kita hidup seperti itu, bekerja, memberi buah. Bekerja, memberi buah. Not my will, but His will. Not my power, but His power. Not only my need, but other people's need. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami boleh belajar Tuhan, untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk willing, untuk rela. Kalau pada satu kali rencana kami, goal yang kami tetapkan, purpose yang kami tetapkan harus di-switch, harus dirubah, harus di-adjust dengan your call and your will. Beri kami kerendahan hati Tuhan, jangan keraskan hati kami. Kami tidak tahu apa yang akan Kau lakukan dalam hidup kami. Tapi kami tahu bahwa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang rela untuk meninggalkan semua ambisi dan rencananya dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar kami punya iman yang lebih kuat kepada Tuhan, mengandalkan your power, your authority, bukan mengandalkan otot kami sendiri Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang percaya yang punya keluarga, yang punya pekerjaan, yang punya pelayanan, yang punya gereja, yang mengalami breakthrough demi breakthrough demi breakthrough. Tolong Tuhan, khususnya gereja ini, House for All Nation Calgary Tuhan. Bapa, kami ingin your power Tuhan, kuasa-Mu itu bekerja di dalam pelayanan gereja kami, juga di keluarga-keluarga, di jemaat-Mu Tuhan. Supaya ada kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan boleh kami alami. Kami juga berdoa Tuhan supaya hati kami seperti hati-Mu, mau meninggalkan kenyamanan kami untuk melayani kebutuhan orang-orang lain, mau belajar menjadi orang yang tidak selfish, tapi menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Tolong Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa.